Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Kedua kalinya sholawat beriring salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad, Nabi yang kita nanti-nantikan syafaatnya fi yaumil qiyamah. Hadirin sekalian, malam ini kita akan membahas kupas tuntas dari film Mahabbah Subuh bersama sutradara Mas Farid M. Nur. Langsung saja kita nantikan acara kupas tuntas mengenai film yang disutradarai oleh Mas Farid M. Nur. Kepada Mas Farid M. Nur dipersilakan. Kepada Pak Ustadz, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Kepada semua anggota Jamiah Garda Al-Islah dan semua kru yang terlibat di Garda Al-Islah TV yang senantiasa saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul di kantor sekretariat Nurusi Faruqiyah Center atau NRC. Mudah-mudahan kumpul kita semuanya senantiasa mendapatkan barokah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat beserta salam senantiasa kita sanjungkan keharibaan kunjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita senantiasa tergolong umat yang ahlu syafaah minad dunya hatal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Jamiah Garda Al-Islah yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini alhamdulillah kemarin kita sudah meluncurkan satu buah film pendek, film religi pendek dengan judul Mahabbah Subuh. Tentunya alhamdulillah sudah tayang kemarin dan berikutnya nanti insya Allah di hari Jumat ya, malam Jumat besok itu akan tayang kembali satu buah film religi pendek juga, itu berjudul apa ya? Ya, Si Kaya Si Pendosa. Itu tadi nanti insya Allah malam Jumat akan diluncurkan tetap di Garda Al-Islah TV. Hadirin jamaah Garda Al-Islah yang mudah-mudahan dimuliakan Allah, asas atau visi misi kita adalah mensiarkan agama Islam dan juga memperkenalkan Garda Al-Islah TV kepada halayak, kepada para warga masyarakat Indonesia khususnya lewat channel YouTube Garda Al-Islah TV. Maka dari itu untuk semua jamiah ataupun kru yang terlibat di dalam Garda Al-Islah TV tetap semangat ya, tetap semangat, jangan kendor, tetap kita berkarya dan insya Allah ini menjadi ladang pahala buat kita semuanya dan mudah-mudahan bisa mendatangkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Garda Al-Islah TV yang saya banggakan, berhubung film yang kemarin tayang yaitu dengan judul Mahabbah Subuh itu karya dari rekan kita yaitu Mas Farid Ma'ruf Nur ini. Jadi nanti untuk lebih detailnya nanti akan disampaikan oleh Mas Farid Ma'ruf Nur. Untuk semuanya selamat mengikuti dan nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan nanti bisa dihandle sama saudara Farid Ma'ruf Nur. Dari saya sekedar membuka saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ustadz Fahri, yang saya hormati adik-adik Irmas Al-Islah beserta pemain, tim kru, dan semua yang telah mendukung film Mahabbah Subuh ini. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang membalas doa hamba-hambanya apabila kita berdoa dan mengingatnya. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah mempertemukan kita dalam acara Kumpas Tuntas film Mahabbah Subuh ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin. Sholawat serta salam tak lupa mari kita junjung tinggi kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Oke, sebelum lanjut ke pembahasan Kupas Tuntas, saya sebagai sutradara mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para pemain, kepada kru dan semua yang mendukung film Mahabbah Subuh ini, dan tentunya kepada Ustadz Fahri dan yang utama kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk itu mari kita bahas sama-sama, kita kupas tuntas film Mahabbah Subuh ini. Untuk yang pertama, apa sih film Mahabbah Subuh ini? Pasti bertanya-tanya kan? Apa film Mahabbah Subuh ini? Jadi akan saya jabarkan apa film Mahabbah Subuh ini. Jadi saya ceritakan alurnya sedikit. Sedikit saya ceritakan alurnya. Jadi film Mahabbah Subuh ini menceritakan tentang seseorang pria atau laki-laki yang bernama Dava, di sini yang bernama Dava yang diperankan oleh Mas Faiz. Mas Faiz yang kelihatan ganteng. Yang dimana Mas Faiz ini atau Dava, dia karakter orang yang malas, sangat amat malas bangun subuh. Insya Allah kalau di realita enggak ya Mas Faiz ya? Insya Allah. Jadi Dava ini orang yang sangat amat malas, sudah sangat amat malas bangun subuh. Bangun subuh aja sudah malas, apalagi sholat subuh tentunya. Nah, itu. Dan si Mas Dava ini dia menjalin hubungan dengan seorang wanita, ya Mas Dava, yaitu dengan Mbak Ica yang diperankan oleh Ica sendiri. Menjalin hubungan dengan dia, tetapi si Mbak Ica ini selama dengan si Dava, dia tentunya sudah sudah bosan lah, sudah bosan, sudah capek, berulang kali dia membangunkan subuh si Dava, dia sudah titik di mana dia capek akan sikap Dava. Jadilah di adegan di kampus itu, di taman, memutuskan si Dava. Tentunya selain atas sikap Dava, ada si Adi atau Didi yang diperankan oleh Didi yang menyukai si Ica dan dia mengompori si Ica. Timbullah hasrat semakin ingin memutuskan si Dava ini, dan kebetulan si Adi mana ya? Gak ada ya? Gak apa-apa. Dan singkat cerita diputuskanlah si Mas Dava ini. Diputuskan, singkat cerita juga galau ya, seperti biasalah, seperti diputuskan itu galau, sedih, kecewa sampai banting Mas Faiz? Banting bantal lah ya. Iya, banting guling lah ya. Karo banting HP ini sopum oke. Terus habis itu timbullah dari diri si Mas Dava ini untuk niat usaha dia untuk kembali sholat subuh. Kembali sholat subuh. Tentunya dengan bantuan sang
teman, yaitu temannya si Mas Riko, diperankan oleh Riko ini orangnya. Dan satu lagi Mas Ali, diperankan oleh Tabah. Salah nggak? Ya, itu. Dan di mana si peran si Mas Riko ini, dia seorang teman yang rajin ibadah. Rajin ibadah, terutama sholat. Makanya si Dava ini meminta bantuan si Riko untuk nginap di rumahnya dan untuk membangunkan subuh, karena orang tua si Dava ini sudah gedek juga lah membangunkan si Dava ini. Karena niat si Dava, niat utamanya sih karena si putusin oleh Ica. Ica, kamu putusin ya? Masya Allah, Masya Allah. Niat pertamanya itu karena dia kesal, karena diputusin, terus dia memutuskan untuk kembali sholat subuh. Kembali sholat subuh. Ya pertamanya karena wanita lah. Seiring berjalannya waktu, si Mas Dava mulai mulai sholat subuh. Mulai sholat subuh, pertamanya dibangunkan susah, ya singkat cerita sudah mulai sholat subuh. Nah, singkat ceritanya, si Mas Davi ini sudah mulai aktif sholat subuh. Ya, aktif sholat subuh, sudah mulai aktif sholat subuh, dan akhirnya dengan niat dan usahanya Mas Dava ini, atas sholat subuhnya dia, sholat subuh di masjid, sudah aktif lagi. Akhirnya dia mendapat pekerjaan. Melamar pekerjaan, mendapat pekerjaan, dan mendapat pekerjaan di luar kota. Dan singkat cerita juga akhirnya mendapatkan si Ica dan bersatu kembali dengan si Ica. Satu kembali ya? Satu atap ya? Iya, bonus ya? Oke. Dan itu sedikit cerita, dapat sedikit alur tentang film ini. Jadi apa sih film Mahabbah Subuh ini? Yaitu tentang seseorang yang tadinya malas bangun subuh, akhirnya karena kejadian yang tadi saya jelaskan, terus dia ada niat dan usaha untuk memperbaiki sholatnya. Dan di mana ada seorang hamba memperbaiki sholatnya, insya Allah juga memperbaiki hidupnya. Nah, dan itu ada di film itu. Dan akhirnya Mas Dava mendapatkan pekerjaannya juga ya enak. Terus akhirnya bersatu kembali dengan si Ica. Nah, itu untuk film Mahabbah Subuh ini. Apa sih film Mahabbah Subuh ini? Yaitu. Dan untuk berikutnya, kenapa saya mengangkat film Mahabbah Subuh ini? Ada yang tahu kenapa? Ada yang tahu? Jujur, kenapa saya mengangkat film Mahabbah Subuh ini? Karena dari pengalaman pribadi. Tentunya yang pengalaman pribadi cuma hanya yang malas bangun subuh itu aja ya. Kalau selebihnya itu hanya fiktif belaka, hanya pemanis. Intinya itu malas bangun subuh ya. Seperti itulah, yang tadinya malas bangun subuh, terus ada niat dan usaha memperbaiki sholatnya, terus dari situ Allah itu seketika langsung memperbaiki hidup. Jadi yang tadinya down, akhirnya alhamdulillah sekarang up. Begitu. Itu. Kalau ada yang tanya, kenapa sih ngangkat film Mahabbah Subuh ini, ya dari pengalaman pribadi. Karena pengalaman pribadi itu yang enak tuh. Maksudnya yang enak, langsung dapat inspirasi. Jadi kalau saya nih pokoknya mengarang itu ya lumayan susah sih. Kenapa enggak dari pengalaman pribadi saja, yaitu ya, cool. Itu kenapa saya mengangkat film Mahabbah Subuh ini, yaitu dari
pengalaman pribadi tentunya. Itu. Dan untuk film ini, pesan moral, edukasi, dan manfaat film ini. Apa sih pesan moral, edukasi, dan manfaat dari film ini? Tentunya saya bikin film itu kan nggak hanya bikin-bikin aja kan, bikin-bikin film aja. Tentunya harus ada pesan moral, edukasi, manfaat untuk kita semua agar bisa menjadi inspirasi bagi kita, utamanya kaum muda, dan paling utamanya juga para pejuang subuh. Semoga bisa memperjuangkan subuhnya dan cintanya. Iya. Nah, nah. Oke, dilanjut untuk pesan moralnya. Pesan moral di sini yang mau saya sampaikan, kita tekankan adalah keutamaan subuh. Keutamaan subuh, yaitu siapa yang berniat memperbaiki hidup, ya berarti memperbaiki sholatnya dahulu. Barang siapa yang memperbaiki sholat, maka otomatis hidupnya akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama, pesan moral yang pertama. Terus yang kedua, niat dan usaha. Kita lihat di film Mahabbah Subuh ini, niat dan usaha Mas Dava itu kan serius, tulus, walaupun awalnya karena wanita, tapi seiring berjalannya waktu dan lain-lain, akhirnya bisa istiqomah dan bisa memperbaiki hidupnya. Yang tadinya malas, akhirnya rajin. Yang tadinya hanya tidur-tidur di rumah, sekarang dapat pekerjaan, ya, dan mendapatkan apa, Mas Faiz? Bonus ya? Iya, bonusnya siapa? Pizza, iya, iya cantik loh Mas Faiz. Enggak sama saudaranya, pengen sih. Ya, lanjut. Untuk yang berikutnya tentang persahabatan. Tentang persahabatan. Di sini kita tampilkan juga ada persahabatan antara Mas Dava, Riko, dan Taba, dan Ali. Nah, sebaik-baiknya sahabat atau teman itu yang membawa kita kepada kebaikan. Salah satu contohnya di film Mahabbah Subuh ini. Jadi Mas Dava mempunyai teman yang agamis, yang rajin sholat lah di karakternya, tapi kalau di realita nggak tahu ya Mas Riko ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, itu. Jadi dalam memilih teman kita harus memperhatikan kualitas teman itu sendiri sih. Jadi sebaik-baik teman bisa membawa kita ke ke manfaat. Jadi nggak menjerumuskan kita. Ya, itu pesan moral untuk film ini. Dan untuk sesi tanya jawab boleh dimulai Mbak. Demikian acara Kupas Tuntas mengenai film Mahabbah Subuh yang disampaikan oleh Pak Sutradara Mas Farid M. Nur. Untuk yang selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Mungkin ada yang ingin ditanyakan seputar film Mahabbah Subuh, dipersilakan. Sebelumnya saya ingin bertanya, apa keutamaan sholat subuh? Mohon dijawab. Harus dijawab ya Mas? Harus dijawab ya? Oke, saya jawab pertanyaannya dari Mas siapa? Dari Mas Iqbal, oke. Apa keutamaan sholat subuh? Apa keutamaan sholat subuh? Keutamaan sholat subuh yaitu diantaranya ini menurut keterbatasan ilmu saya ya Mas ya, saya jelaskan. Diantaranya keutamaannya diantaranya yang pertama disaksikan oleh malaikat. Jadi sholat subuh kita berjamaah disaksikan oleh malaikat. Jadi malaikat yang bertugas malam hari digantikan oleh malaikat yang bertugas di siang hari.
untuk menyaksikan. Dan yang kedua, dilapangkan rezeki. Jadi dengan sholat subuh itu dan perantara sholat subuh itu kita bisa dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berikutnya menjadi penyebab masuk surga. Nah, ini seperti yang diriwayatkan oleh insya Allah kalau tidak salah hadis riwayat Muslim Bukhari. Barang siapa yang melaksanakan sholat di waktu dingin, yaitu subuh dan asar, maka akan masuk surga. Nah, itu ya Mas ya. Jadi sholat subuh ini bisa menjadi penyebab masuk surga. Dan yang berikutnya menjadi penghalang masuk neraka, bisa menjadi salah satu sumber cahaya nanti di hari kiamat, dan mendapat keberkahan dari Allah. Dan yang poin utama, dapat melihat Allah di akhirat nanti. Itu ya Mas. Udah. Demikian. Untuk yang selanjutnya, saya sendiri Pak Sutradara yang ingin bertanya. Monggo. Jadi pertanyaan saya, bolehkah kita menjalin hubungan dengan lawan jenis, tapi bukan pacaran, komitmen, itu diperbolehkan atau tidak? Ini pertanyaan bagus ini ya. Pertanyaan bagus dan membingungkan. Tidak pacaran tapi komitmen gitu ya. Setahu saya ya Mbak ya, yang namanya menjalin asmara dengan lawan jenis sebelum menikah itu yang pastinya pasti udah tahu sih, haram. Haram. Karena nanti pasti akan timbul zina. Nah, apa yang baik menurut Islam, ini solusi yang baik menurut Islam, yaitu ta'aruf. Ta'aruf, yaitu mengenal lawan jenis secara islami yang bertujuan untuk menikah atau menjadi pasangan halal yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Itu jawaban dari saya. Kalau salah atau bagaimana mohon dikoreksi. Ya, terima kasih untuk Pak Sutradara. Demikian acara kupas tuntas dari film Mahabbah Subuh. Langsung saja kita ke akhir acara, langsung saja kita penutupan. Demikian acara kupas tuntas film Mahabbah Subuh pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ditutup dari Mbak Rania, boleh saya tambahkan ya, Mbak ya. Ini saya ada kutipan sedikit dari film Mahabbah Subuh, yaitu cinta adalah penyatu dua hati, maka cintailah dengan hati. Karena Allah sebaik-baik penyatu hati dan Allah pencipta Mahabbah Subuh. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.